Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luklo Maksuma dari kelas 10 AKA 1. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah akuntansi dan keuangan lembaga. Luca Pacioli pada tahun 1494 mempublikasikan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionality. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Setelah Perang Dunia II, pengaruh akuntansi makin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan profesional. Sejarah akuntansi di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda. Perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Setelah tahun 1960, akuntansi secara Amerika Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Pada tahun 1957, peristiwa konfrontasi Irian Barat yang melibatkan Indonesia dan Belanda, sehingga berakibat pada seluruh pelajar yang berada di Belanda ditarik dan melanjutkan studinya di berbagai negara. Modal asing PMA memberikan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi, khususnya sistem akuntansi Anglo-Saxon. Pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau yang biasa disebut dengan PSAK. Sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Akuntansi mulai ada di Indonesia. Akuntansi mulai ada di Indonesia setelah Undang-Undang mengenai tanam paksa dihapus tahun 1870, sehingga bermunculan kaum pengusaha swasta Belanda banyak yang berkeinginan untuk menanam modalnya. Perkembangan akuntansi di dunia. Perkembangan akuntansi di dunia berawal dari sistem pembukuan berpasangan ini pada tahun 1494. Telah diterbitkan menjadi sebuah buku tentang pelajaran pembukuan berpasangan yang ditulis oleh seorang pemuka agama dan ahli matematika yang bernama Luca Pacioli dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionality. Akuntansi pada periode Mesir kuno berfokus pada pencatatan transaksi dagang, pengelolaan inventaris, gudang kerajaan, dan perhitungan keuntungan serta kerugian dari pelayaran dagang. Para pemegang buku pada masa itu mencatat data pada daun atau kulit binatang, mengelola barang-barang berharga di gudang, dan membuat laporan laba rugi pada akhir pelayaran untuk mendukung perdagangan keluar daerah dan mengelola kerajaan. Akuntansi periode Babylonian. Akuntansi periode Babylonian ditandai dengan pencatatan pada ribuan tablet tanah liat yang berisi informasi tentang transaksi keuangan, seperti jumlah uang dan barang yang masuk atau keluar, nama pihak terkait, nama tanggal transaksi, serta daftar pengeluaran dan pendapatan. Sistem ini menjadi saksi penting awal perkembangan sistem akuntansi. Akuntansi periode Tiongkok. Pemerintahan Tiongkok menggunakan akuntansi sebagai evaluasi dari efisiensi program dan pelaksanaan program tersebut. Diketahui pada masa dinasti Zhou sebagai pencapaian akuntansi yang baik. Akuntansi periode Yunani. Akuntansi periode Yunani merujuk pada praktik pencatatan keuangan yang sistematis untuk mengelola aset, kas, penerimaan, dan pengeluaran, terutama dalam konteks pemerintah dan administrasi negara, serta memberikan bukti melalui
temuan papirus Zenon yang mencatat transaksi harian di Mesir abad ke-4 sebelum Masehi di bawah kekuasaan Yunani. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya supervisor departemen yang membuat laporan kegiatan dan mencatat arus masuk serta keluar aset seperti makanan, minyak, dan pakaian yang merupakan awal dari pembukaan modern. Akuntansi periode Romawi. Akuntansi pada periode Romawi kuno menggunakan sistem pencatatan yang dasar, terutama untuk mengelola keuangan publik dan transaksi komersial. Menggunakan buku besar untuk mencatat aktivitas keuangan, namun tidak menggunakan sistem pembukuan berpasangan, double entry bookkeeping, seperti yang berkembang di kemudian hari. Mereka melakukan pencatatan rutin dan membuat laporan, namun sistemnya tidak sekompleks akuntansi modern yang dipengaruhi oleh kebutuhan pedagang untuk membuat laporan laba rugi tahunan setelah berakhirnya Kekaisaran Romawi. Perkembangan akuntansi di Indonesia. 1952 perguruan tinggi mulai mengajarkannya kepada mahasiswa, yang mana di sejak saat itu teori akuntansi mulai berkembang di Indonesia. Bahkan pada tahun kala itu masih satu universitas yang mampu, yaitu Universitas Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1957, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia untuk mewadahi dan membimbing perkembangan akuntansi, serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Sekalipun demikian, ilmu akuntansi, baik kampus negeri maupun yang masih berstatus perguruan tinggi swasta. Sejarah pemberian gelar akuntan di Indonesia. Sejarahnya, gelar pertama kali ini dimasukkan ke dalam regulasi pada tanggal 23 Desember 1957. Hal ini termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 34 1954, yang mana regulasi ini berfungsi untuk mengatur pemberian gelar akuntan kepada sarjana akuntansi maupun para ahli sejenis. Perlu diketahui di kala itu, yang menurunkan regulasi tersebut bukan pemerintah, melainkan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Organisasi inilah yang dalam perkembangan selanjutnya berhasil menjaga semua aturan akuntansi di Indonesia tetap dilakukan dan dijaga entitas keilmuannya. Bahkan dalam perkembangannya, organisasi ini juga membuka dua organisasi baru disebut Seksi Akuntan Publik. Hal ini dibuat pada tahun 1978. Sedangkan organisasi yang kedua adalah Seksi Akuntan Pendidik yang dirilis pada tahun 1980. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.